kelas 12 SMA Metodis 5. Yang akan kita pelajari kali ini adalah frekuensi harapan atau ekspektasi dari suatu kejadian. Tetapi sebelum kita belajar tentang frekuensi harapan, saya mau mengulang lagi materi sebelumnya dengan membahas beberapa soal yang terkait dengan materi sebelumnya supaya kamu makin menguasai ya. Ini ada soal yang menarik. Dalam sebuah ruangan terdapat 5 pria dan 3 wanita. Nah, ketika 8 orang ini, 5 pria, 3 wanita akan duduk secara acak pada 8 kursi yang memanjang. Jadi tersedia 8 kursi memang untuk 8 orang, di mana 5 pria dan 3 wanita. Nah, peluang 5 pria duduk bebas, tetapi 3 wanita duduk berdampingan adalah. Nah, dalam menyelesaikan persoalan begini, kamu tentukan dulu ruang sampelnya. Baik, kalau ruang sampelnya NS adalah banyak cara duduk di 8 kursi yang tersedia. Nah, kebetulan ya memang ada 8 orang juga yang akan duduk di 8 kursi yang tersedia tersebut. Nah, berarti NS-nya ini adalah 8 faktorial, atau boleh kamu gunakan permutasi ya, permutasi untuk menyelesaikannya, atau menggunakan cara menempati yang kita buat kemarin dalam bentuk kotak-kotak ya. Nah, yang seperti ini, berapa banyak cara menyusun untuk duduk di sini? 8. Kemudian kali 7, kali 6, kali 5, begitu selanjutnya. 8 faktorial. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya. Peluang 5 pria duduk bebas. Duduk bebas artinya boleh berdampingan sesama pria, boleh juga ya terserah di mana saja. Tetapi wanitanya harus duduk berdampingan. Nah, sementara sebelum ke banyak kejadian A, kita lihat dulu tentang banyak cara. 3 wanita duduk berdampingan. Nah, kalau ada 3 wanita harus berdampingan, berarti kondisinya bisa jadi begini. Wanita si A, si B, si C boleh begini, atau si A, si C, si B, atau si B, si A, si C, atau si B, si C, si A, dan selanjutnya. Nah, berapa banyak cara 3 wanita duduk berdampingan adalah 3 faktorial atau 6. Jadi ada 6 posisi yang dimana ketiga wanita tersebut selalu bisa duduk berdampingan. Nanti kamu daftarkan, ada 6 biji ini. Nah, kemudian ketika disuruh peluang 5 pria duduk bebas dan 3 wanita duduk berdampingan, berarti kita anggap ketiga wanita ini satu orang. Toh mereka harus duduk bersamaan, selalu berdampingan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Berapa peluang 5 pria dan 1 wanita? Kita anggap 1 jadinya mereka bertiga karena selalu berdampingan. Nah, banyak cara untuk ini. Banyak cara 6 orang duduk di kursi adalah berapa faktorial? 6 faktorial. Kan betul ya? 6 faktorial. Sehingga peluang kejadian A kita buat NA per NS. Berapa banyak cara wanita harus duduk berdampingan tetapi pria boleh bebas? Yaitu 6 faktorial. Ini NA-nya kali banyak cara 6 orang duduk di kursi, kan 6 faktorial, per NS-nya tadi 8 faktorial. Berarti ini 6 kali 6 faktorial per
8 kali 7 kali 6 faktorial. Coret. Kemudian bagi 3, 2. Bagi 2, 3 maksud saya. Bagi 2, 4. Hasilnya adalah 3/28. Ya, masuk kita ke contoh kedua. Dari sebuah kantong yang berisi 6 merah, saya buat di sini, ini kantongnya. Ada 6 bola merah, kemudian 4 bola putih, dan kemudian totalnya ini 10 bola. Akan diambil 3 sekaligus, 3 bola akan diambil. Oke. Nah, tentunya NS-nya ini adalah banyak cara mengambil 3 bola dari 10 bola yang tersedia. Kombinasi 10, 3. Nah, kemudian ini 2 ya. Peluang bola yang terambil A, 2 merah dan 1 putih. A adalah kejadian memperoleh 2 merah dan 1 putih. Ini kata dan ini ya. Oke. Pengambilannya kan dari 1. Kejadiannya kan hanya 1. Sehingga ruang sampelnya juga hanya 1. Nah, berarti NA adalah berapa banyak cara mengambil 2 merah dari 6 merah yang tersedia. Oke, berarti kombinasi 62 kali dan kali. Berapa banyak cara mendapatkan 1 putih dari 4 putih yang tersedia. Kombinasi 41. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS, yaitu kombinasi 62 kali kombinasi 41 per kombinasi 10, 3. Oke, kombinasi 62, 6 kali 5 per 2, 15. Oke, kombinasi 41 kan 4. Kombinasi 10, 3 kan 10 kali 9 kali 8 per 6. Betul ya? Oke, kemudian saya sederhanakan dulu. Bagi 3, ini 3, ini 2. Bagi 2, ini 4. Habis. Bagi 3 lagi, ini 5. 5 per 10 setengah. Kalau nanti salah berhitung, di bagian ini kamu perbaiki. Yang penting konsepnya sudah tahu ya. Soal yang mirip dengan yang barusan. Ada 7 pria, 5 wanita, akan dipilih 4 orang. Jadi ada 7 pria, 5 wanita, totalnya ada 12 orang. Kemudian akan dipilih 4, diambil 4 orang. Jadi NS-nya adalah banyak cara memilih 4 orang dari 12 yang tersedia. Nah, kemudian dari 4 orang ini harapannya adalah 3 pria dan 1 wanita. Oke, NA adalah banyak cara memilih 3 pria dari 7 pria yang tersedia, kombinasi 7, 3 kali ini dan 1 wanita, banyak cara memilih 1 wanita dari 5 wanita tersedia adalah kombinasi 51. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS sama dengan kombinasi 73 kali kombinasi 51 per kombinasi 12, 4. Kita selesaikan. Kombinasi 73 adalah 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2. Oke, kamu sendiri sudah tahu menghitungnya. Saya hanya membayangkan aja angkanya. Kombinasi 51, 5. Kombinasi 12, 4 kan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial sudah mati nanti per 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan sebentar, coret. Nah, kemudian 12 habis, 2 dengan 10 ya. 2 dengan 10 tinggal 5. 5 dengan 5 ini habis, kemudian di atas tidak ada lagi, bisa disederhanakan. 7 kali 5 adalah 35 per 11 kali 9, 99. Baik, itu beberapa soal, mudah-mudahan makin membuat kamu paham. Sekarang kita ke
topik kita hari ini frekuensi harapan atau ekspektasi dari suatu kejadian. Jadi kalau A adalah sebuah kejadian dan peluang A adalah PA, maka frekuensi harapan atau ekspektasi kejadian A dari sekian percobaan, dari N percobaan adalah ekspektasi A sama dengan peluang A kali banyak percobaan. Nah, contohnya begini, sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu prima adalah, maksudnya dari 30 kali pelemparan, harapannya jumlah mata dadu prima akan muncul adalah berapa kali gitu. Kalau kita paham kemarin, kalau sebuah dadu dilemparkan ada 6 ruang sampel. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian A adalah kejadian muncul mata dadu prima. Mata dadu prima di ruang sampel ini adalah 2, 3, dan 5. Dalam hal ini NA-nya ada 3, di sini NS-nya ada 6. Nah, peluang kejadian A adalah NA per NS, artinya peluang untuk mendapatkan mata dadu prima, berarti 3 per 6 atau setengah. Jadi dalam 30 kali pelemparan, berapa kali harapannya muncul mata dadu bilangan prima ini? Berarti ekspektasi A adalah PA kali banyak percobaan. PA-nya tadi setengah, banyak percobaan adalah 30. Hasilnya 15 kalilah harapannya muncul mata dadu bilangan prima ketika sebuah dadu dilempar 30 kali. Oke. Yang kedua, peluang seekor unggas mengidap cacar 0,23. Ada unggas yang tidak mengidap cacar, harapannya 154 ekor. Tentukan jumlah unggas yang diperiksa. Bagian ini sebenarnya sudah kamu pelajari waktu belajar peluang di SMP. Nah, peluang kena cacar, PC saya buat adalah 0,23. Berarti peluang tidak kena cacar komplemennya lah 1 kurang 0,23 sama dengan 0,77. Ya, betul ya, 0,77. Inilah peluang tidak mengidap cacar. Peluang mengidap cacar ini, tidak mengidap cacar ini. Nah, harapannya ada 154 ekor tidak mengidap cacar. Berarti ini adalah ekspektasi C yang 154, sehingga ekspektasi C sama dengan peluang C, tetapi karena diminta yang tidak mengidap cacar, tentu ekspektasi ini C komplemen lah, P C komplemen kali banyak unggas yang diperiksa. Ekspektasi tidak mengidap cacar 154, peluang tidak mengidap cacar 0,77, atau saya buat 77 per 100 kali banyaknya unggas yang diperiksa. Nah, ini bagi 77, 1 bagi 77 kan 2. Berarti N sama dengan 100 kali 7, 700 ekor lah unggas yang diperiksa. Mudah ya? Karena ini sebenarnya tidak susah lagi untuk kamu pahami, sudah belajar di SMP. Satu soal lagi terkait itu. Oke. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah. Oke, kita buat lagi kotaknya. 5 kelereng merah saya buat ini. 5 merah, kemudian 4 biru, 7 hitam. Oke, totalnya 9 tambah 7 ada 16 kelereng. Oke, diambil sebuah kelereng secara acak. Oke, diambil kelerengnya, kemudian dikembalikan. Terus menerus dilakukan seperti itu. Jadi dapat kelerengnya terus dimasukkan lagi ke kotak semula. Pengambilan dilakukan terus menerus sebanyak 320 kali. Frekuensi harapan terambil kelereng hitam adalah peluang mendapatkan hitam adalah, tidak usah kita pakai kombinasi ya. Berapa banyak hitam di sini? 7. Berapa total semua kelereng? 16. Sehingga ekspektasi mendapatkan hitam adalah peluang hitam kali banyak sekali pengambilan. Berarti 7 per 16 kali 320. Coret. Ini 20 kali 7, 140
kali. Nah, kali ini cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti ada beberapa soal yang sangat menarik untuk kamu pikirkan dan kerjakan ya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.